Best Western Hotels and Resort adalah jaringan hotel terbesar di dunia dengan 4.700 hotel di lebih 100 negara, termasuk Indonesia. Bagaimana perkembangan bisnis hotel brand ternama di Indonesia khususnya? Saya akan membawa Anda ke perbincangan menarik bersama Direktur Business Development BWH Hotels Indonesia. Saya sudah bersama Bapak Bambang Hudaya, Direktur Business Development BWH Hotels Indonesia. Apa kabar Pak Bambang? Luar biasa Pak Ci. Sehat Terima Pak? kasih. Sehat. Ya. Saya sebenarnya senang sekali loh Pak bisa hadir di Best Western ini di kantornya Bapak. Karena kita akan berbincang-bincang santai tentang perkembangan hotel khususnya Best Western Hotel and Resort di Indonesia. Terima kasih Pak Ci, ya kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya, karena perkembangan hotel ini menarik sekali untuk kita diskusikan ya. Banyak pihak yang saya pikir perlu tahu, apalagi investor ya Pak Ci. Khususnya dengan brand Best Western Hotels and Resort Indonesia ya Pak. Betul. Baik Pak Bambang, sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang perkembangan hotel, pastinya saya ada beberapa pertanyaan. Saya akan mulai dulu dengan pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Silakan Mbak Ci. Tentang BWH Hotels nantinya, bisa ceritakan sedikit perkembangan hotel secara umum di Indonesia begitu Pak, khususnya untuk tahun-tahun ke depan. Ya, kalau berbicara mengenai dunia perhotelan sekarang perkembangannya luar biasa Pak Ci. Dibandingkan dengan perhotelan sebelum pandemi, sekarang jauh lebih bagus. Jadi banyak hotel-hotel baru, ya, investor mulai membangun hotel-hotel baru, dan kalau kita perhatikan banyak juga brand-brand baru yang muncul. Dan brand internasional tentunya mempunyai strategi tersendiri untuk meraih market yang lebih banyak. Jadi kalau kita perhatikan brand-brand baru di hotel, itu mereka melakukan strategi seperti merging, akuisisi untuk mendapatkan market yang banyak, karena justru perkembangan perhotelan saat ini luar biasa, sangat positif. Khususnya juga untuk tahun ke depan ya Pak? Tahun ke depan betul, ya sampai suatu saat saya melihat bahwa persaingan juga semakin ketat. Semakin ketat. Jadi saat ini harus berpikir khususnya untuk para investor untuk memilih brand yang benar-benar bisa bertahan dan mampu bersaing dengan brand yang lain ya. Karena di dunia perhotelan banyak ditawarkan brand-brand baru dengan konsep-konsep baru. Saya mengkhawatirkan ada konsep-konsep yang hanya berlaku dan bisa bertahan untuk sesaat. Nah, ini penting sekali khususnya untuk para investor untuk memikirkan dan memilih brand yang benar-benar sudah teruji, ya, lalu mempunyai konsep standar yang kuat, yang bisa dan siap untuk berkompetisi dengan brand-brand yang lain. Ini tantangan Pak Ci. Ya. Bapak sudah sampaikan perkembangan hotel di Indonesia semakin baik khususnya di tahun depan. Bagaimana strategi nanti bagi brand hotel khususnya Best Western dalam pengembangan jaringan hotelnya di Indonesia? Namun sebelum Bapak menjawab, kita tampilkan dahulu profil BWH Hotel secara global dan Indonesia.
Menyambung pembicaraan kita di awal tadi mengenai perkembangan perhotelan secara umum, secara global maupun Indonesia. di Indonesia, ya, perkembangan yang sangat positif, ya, tentunya persaingan itu semakin Ketat. dan Best Western sudah mempersiapkan itu. Oke. Dan kita melihat ke depan memang persaingan itu akan sangat ketat, dan untuk strategi perkembangan atau pengembangan Best Western Hotel sendiri kita lebih menekankan pada kualitas. Kualitas. Jadi ini adalah salah satu strateginya. Betul. Kualitasnya Jadi gitu Pak ya. Kalau kita mempunyai kualitas pelayanan yang bagus, kualitas produk yang bagus, kita akan semakin dapat bertahan, ya, dapat bersaing dengan yang lain. Jadi mengenai kuantitas, memang kita memerlukan juga perkembangan properti-properti Best Western yang semakin banyak. Itu pasti kita akan mengembangkan, tetapi kita lebih menekankan kualitas. Dan saat ini kita berusaha untuk mengembangkan lewat kota-kota strategis lebih dahulu, supaya brand Best Western ini dikenal dan akhirnya bisa menyebar ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang lain, Pak Ci. Pak Bambang, ini kalau sedikit nih Pak, saya menyambung. Strategi tadi sudah, salah satu tadi sudah disebutkan. Nah, cukup kuat, terutama cukup tough perkembangannya, apalagi bersaing dengan hotel-hotel.
Nah, sekarang kan di Indonesia nih Pak, tidak hanya brand-brand internasional saja, tetapi lokal brand atau brand lokal pun menjamur. Ya, Nah, ya. apakah strateginya ini mungkin hampir mirip atau bagaimana Pak? Menghadapi khususnya ya kalau dibilang sih sama saja ya Pak untuk baik secara international brand ataupun secara nasional begitu Pak. Ya. Itu bagaimana menyikapinya khususnya daripada brand Best Western ini? Ya, kita Best Western adalah brand yang internasional dengan reputasi yang sudah dikenal secara internasional. Kita punya pengalaman di 70 tahun lebih. 70 tahun lebih ya Pak? 70 tahun lebih itu bukan waktu yang Singkat ya, dan lebih cukup senior itu kalau saya bilang. Iya, dan lebih dari 100 negara Pak Ci. Iya. Ya, jadi kita merupakan brand yang sudah dikenal reputasinya. Dan kita berhadapan dengan brand-brand atau manajemen lokal juga. Jadi kita dengan pengalaman yang ada akan berhadapan dengan mereka, dan pendekatan kita adalah sekarang mulai dengan mendekati investor. Mendekati investor. Kalau dahulu mungkin dengan brand yang besar itu sudah cukup, investor akan mencari begitu ya. Tetapi ini lebih mendekatkan diri ya. Semakin dekat dalam operasional hotel, kualitas dan sebagainya, itu juga mulai personal ya, kepada tamu, pada investor. Jadi kita harus bisa lebih fleksibel dalam melayani baik tamu maupun investor ya, dan kita akan menyesuaikan ya standar dan konsep-konsep kita juga dengan cara mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan, harapan dari investor. Jadi kita semacam mendekatkan diri sekarang Pak Ci ya. Semakin lebih merangkul lah Pak ya. Betul. Dan lebih personal ya. Lebih personal ya. Personal ya. Jadi kita dekat maunya apa. Kita lebih fleksibel. Lebih fleksibel dan bisa mendengarkan juga ya Pak apa tadi yang mungkin keinginan daripada investor. Dan itu bisa disesuaikan daripada brand daripada Best Western sendiri. Betul. Ya, dengan pengalaman kita yang sekian tahun, kita bisa menjahit ya dengan desain yang sesuai dengan harapan investor. Tetapi tidak melanggar standar-standar yang kita miliki. Baik. Pak Bambang, ada berapa jumlah hotel Best Western di Indonesia, termasuk yang dalam proyek? Ya, sekarang jumlah Best Western di Indonesia ada 24 hotel ya, termasuk dengan proyek. Mungkin kalau dihitung dengan leads project yang dalam waktu dekat akan menandatangani kerjasama dengan kita, mungkin bisa lebih banyak. Lebih banyak lagi. Dia. Jadi mohon doanya Pak. Baik. Supaya kita pastinya Pak bisa merealisasikan. Baik. Tadi kita lihat ada 18 brand hotel. Bisa diceritakan sedikit Pak Bambang, apa saja definisi dari beberapa brand tersebut? Ya, sebenarnya dari 18 produk itu bisa dibagi menjadi 3 brand ya Pak. Jadi 3 brand itu adalah World Hotel, itu adalah brand untuk luxurious hotel, lalu brand BWH atau Best Western Hotel, lalu ada brand untuk yang budget, yaitu Sure Stay by Best Western. Masing-masing brand ini mempunyai beberapa produk. Dan untuk di Indonesia yang masuk adalah sampai saat ini Pak ya, adalah BWH, dan
brand ini mempunyai beberapa produk seperti Best Western Core Ya. dengan logo BWH berwarna biru. Dia termasuk dalam mid-scale hotel. Oke. Lalu ada Best Western Plus. Dia masuk dalam upper mid-scale hotel. Upper mid-scale hotel. Ya, Oke. jadi bintang 4. Ya. Ya, lalu ada Best Western Premier Oke. dan Best Western Signature Collection juga. Oke. Kalau Best Western Premier itu masuk di upscale. Upscale. Kalau Best Western Signature Collection itu upper mid scale. Upper Jadi mid-scale. untuk brand-brand tersebut kita sudah ada ini Pak Ci, propertinya di Indonesia. Di Indonesia. Ya, dan kita semoga dalam waktu dekat akan mempunyai brand Sure Stay by Best Western. Kita sedang berbicara dengan investor untuk mengembangkan brand itu juga. Khususnya di Sure Stay juga ya Pak ya. Sure Stay juga. Karena ini salah satu market Indonesia, salah satunya cukup baik ya Pak, khususnya untuk brand salah satunya adalah di Sure Stay ini. Ya, karena Sure Stay ini kita sudah sukses luar biasa seperti di Bangkok. Ya. Itu ada hotel Sure Stay by Best Western Ya. dengan performance yang luar biasa. Ya, kita melihat juga market di Indonesia. Pak Ci, mari silahkan diminum ya sembari kita ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih sembari kita ngobrol. Hampir semua brand mempunyai kesamaan. Apa yang membedakan brand Best Western dengan brand-brand lainnya? Baik Pak Ci, ada beberapa hal yang membedakan Best Western Hotel dengan brand-brand yang lainnya, termasuk brand internasional maupun brand lokal Pak Ci. Nah, yang pertama adalah bahwa Best Western Hotel adalah brand internasional ya, dengan reputasi yang cukup panjang, reputasi bagus selama lebih dari 70 tahun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Best Western Hotel mempunyai jaringan yang luas. Dengan jaringan yang luas tentunya jaringan ini bisa mensupport, membantu untuk pengembangan masing-masing properti ini. Best Western International mempunyai lebih dari 4.700 hotel di lebih dari 100 negara, Pak Ci. Ya. Lalu berikutnya yang membedakan Best Western Hotel dengan brand yang lain adalah bahwa Best Western lebih fleksibel dalam berpartnership ya, dengan investor. Ya. Misalnya dalam struktur fee ya, kita lebih fleksibel, tailor-made ya, disesuaikan dengan kebutuhan, harapan dan kemampuan dari investor ya, tentunya sampai pada batas-batas tertentu sehingga semuanya bisa kita lakukan sebaik mungkin. Nah, yang berikutnya adalah Best Western mempunyai teknologi yang handal. Oke. Ya, kita bisa lihat khususnya dalam teknologi reservasi. Reservation engine dari Best Western masing-masing properti itu terhubungkan dengan reservation engine global ya, dari Best Western pusat, sehingga untuk reservasi kita bisa lebih efisien. Karena efisiensi ini kita bisa menekan biaya-biaya yang dibebankan pada tamu, sehingga tamu bisa membayar biaya menginap misalnya lebih efisien, tetapi mendapatkan hal yang sama. Lalu yang terakhir yang membedakan Best Western Hotel dengan brand lain adalah bahwa Best Western mempunyai area development office di Indonesia. Jadi office ini ada di Jakarta dan di sana kita mempunyai tim yang lengkap. Ya, lengkap dalam arti semua departemen ada Pak Ci. Ya. Jadi mulai dari departemen sales marketing, departemen finance, human resource, markom, operasional, semuanya ada. Di mana tim ini mempunyai tugas utama
yaitu support and control. Ya, jadi tim ini selalu siap untuk membantu semua properti yang ada di Indonesia, tidak hanya sekedar membantu, tetapi juga mengawasi, ya, supaya standar dari Best Western itu tetap dilaksanakan, dijaga. Tetap dengan aturannya. Iya, kualitas pelayanan, kualitas produk tetap dijaga. Ya. Jadi selain teknologi tadi, ini tim juga sangat kuat karena Betul. tidak semua brand internasional itu mempunyai tim ataupun perwakilan office di Indonesia sendiri. Betul, Pak Cik. Betul. Dan Best Western itu mempunyai semuanya. Betul, betul, Pak Cik. Pak Cik, bagaimana kalau kita sambung ngobrol-ngobrol sambil jalan? Ya. Kita lihat hotel kita Best Western Core, yang kebetulan ada di satu building dengan area development office kita. Kita sambil ngobrol yuk. Baik, Pak. Jalan yuk. Mari. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang Best Western hari ini. Saya masih melanjutkan pertanyaan tentang Best Western Hotels and Resort, masih bersama Pak Bambang Hudaya. Pak Bambang, mengingat semua fasilitas hotel itu biasanya ada meeting room dan juga ballroom. Tadi Bapak sudah sebutkan semua brand khususnya yang ada di Indonesia, yaitu brand Best Western Core, Plus, Premier, dan BW Signature Collection. Betul. Nah, apakah semua fasilitas meeting dan ballroom ini harus ada di 3 brand tersebut? Nah, mengenai meeting room dan ballroom, Pak Cik, sebenarnya tidak ada standar dari Best Western harus ada atau tidak ada. Ya, hal itu akan disesuaikan dengan konsep dari hotel masing-masing. Ya, apakah konsepnya itu bisnis atau leisure, lokasinya ada di mana, segmentasi marketnya apa. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan dari tim kami untuk menentukan apakah wajib kita siapkan meeting room atau ballroom. Tidak, ataupun ada atau tidaknya itu ya Pak? Ada atau tidaknya, betul. Sedangkan dari Best Western Hotel sendiri, kita hanya menentukan dari luasan kamar. Ya, misalnya kalau mid-scale hotel kita luasan kamar mulai dari 20 meter persegi, lalu Best Western Plus itu dari 24 meter persegi, ya, semacam itu. Mengenai meeting room itu lebih disesuaikan dengan konsep lokasi dan segmentasi market, dan itulah salah satu keunggulan dari Best Western. Cukup fleksibel. Cukup fleksibel ya Pak ya. Betul. Sedangkan brand lain mungkin menentukan ya standarnya harus ini ya. Baik. Pak Bambang, mengingat brand ini sudah sangat baik di pasar khususnya Best Western Hotels and Resort. Mau tahu nih Pak, langkah-langkah apa saja Bapak sebagai Direktur Development khususnya untuk brand ini untuk menggandeng para investor khususnya menjadi bagian daripada Best Western Hotels and Resort? Ya, seperti di awal tadi ya Pak ya, pendekatan kita sekarang sudah sedikit berubah ya. Kalau dulu kita menunggu investor karena brand kita yang cukup besar, kenal, lalu investor datang. Sedangkan sekarang kita lebih mendekati, mengajak berbicara, lalu memberikan edukasi juga kepada investor ya, dengan seluruh pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki, kita sharingkan kepada investor bahwa perkembangan hotel seperti ini, lalu tantangannya apa, bagaimana hotel itu dikelola, ya. Kita berikan edukasi kepada investor, dan saya berharap juga dari investor untuk tidak sungkan-sungkan, tidak enggan untuk menghubungi kita. Jadi kita sudah mendekati mereka ini. Iya. Gitu.
Jadi itu langkah-langkahnya cukup menarik sekali. Jadi tidak hanya perhitungan suatu keuntungan saja, tetapi Bapak juga tadi highlight khususnya lebih mendekati lagi. Dan beberapa poin yang tadi Bapak sampaikan itu sangat-sangat menarik sekali. Iya, pasti tentunya dengan keuntungan juga kita harus memberikan keuntungan. Ya, dan fleksibilitas ya Pak. Dan fleksibilitas, ya, betul. Ya. Baik, sebelum kita akhiri bincang-bincang Best Western hari ini, Pak Bambang ada nggak yang mau disampaikan ke para calon investor, khususnya untuk menjadi bagian daripada brand Best Western Hotels and Resort ini? Baik Pak Ci, mungkin dari pengalaman kami ada dua hal yang ditekankan oleh investor. Yang pertama adalah revenue, mereka mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Yang kedua adalah properti mereka atau hotel mereka dirawat. Ya. Untuk dua hal ini kami akan menjaga dengan baik, dengan tim yang kuat, operasional, berpengalaman, profesional. Kita akan meningkatkan revenue dengan jaringan Best Western yang luas, banyak, lalu dengan teknologi yang handal, dengan fleksibilitas Best Western yang sudah disampaikan tadi. Betul. Sangat menarik sekali fleksibilitasnya. Iya betul, dan itu hanya mungkin ada di Best Western ya. Brand internasional, karena mereka mungkin akan sedikit lebih ketat, tapi Best Western justru lebih fleksibel. Itu kelebihan dari Best Western. Lalu satu hal lagi yang menjadi concern dari investor biasanya adalah fee structure yang mahal. Kebanyakan investor berpikir, waduh ini international brand ya, dengan reputasi bagus dan lama ya, sudah 70 tahun, pasti mahal ya. Saya bisa pastikan bahwa fee structure kami sangat kompetitif. Jadi jangan ragu-ragu, kita akan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan investor. Itu Pak Cik yang bisa saya sampaikan, dan silakan kita open bagi semua investor. Hanya sekedar ingin tahu, bertanya, silahkan hubungin kami. Kami selalu siap untuk melayani. Baik Pak Bambang. Sektor pariwisata semakin baik, khususnya dunia perhotelan di Indonesia. Kesempatan baik untuk mengembangkan bisnis dari sebuah hotel brand bisa Anda dapatkan bersama brand besar dunia Best Western Hotels and Resort. Anda bisa dapatkan informasi lebih lanjut tentang bisnis development di bawah ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Bincang-Bincang Best Western hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sukses untuk Anda semua.